Perdebatan nasab Ba'alawi kini masuk fase yang paling brutal dalam sejarahnya, bahwa ada teori yang muncul dari Dr. Sugeng, atau ini bisa menjadi sebuah hipotesis ya, bahwa pola DNA-nya Ba'alawi itu menunjukkan bottleneck yang ekstrim selama ribuan tahun. Dan pola seperti ini justru lebih mirip populasi budak yang reproduksinya dibatasi. Bukan dari klan ataupun bangsawan Quraisy yang pohon genetiknya bercabang luas. Dan lebih mengejutkan lagi, hipotesis ini mengarah pada dugaan bahwa leluhur biologis GY33232 yang kemungkinan itu berasal dari budak atau pengawal militer asal Kaukasus yang diperkirakan hidup di lingkungan keluarganya Ahmad Al-Muhajir, yang versi klaim oleh Ba'alawi ya, bukan Ahmad Al-Abah atau Ahmad An-Nafat, tapi Ahmad Al-Muhajir di era Abbasiyah. Dan setelah berabad-abad terjadi sebuah asimilasi sosial hingga identitas Mawali, kemudian budak itu merdeka, dan keturunan biologisnya mulai bercampur dengan tradisi nasab. Inilah yang hari ini menjadi penemuan baru hipotesis itu. Namun bisa nanti ditelusuri di penelitian yang lebih lanjut lagi, bagaimana apakah hipotesis itu memiliki kemungkinan besar yang memang Ba'alawi ini berasal dari klan budak yang leluhurnya itu sebagai budaknya Ahmad Al-Muhajir yang kemudian dicangkokkan ke nama Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya kepada semuanya, sahabat Charlie ya. Saya ingin membahas terkait teori bottleneck dan hipotesis bahwa Ba'alawi itu adalah berasal dari klan budak. Dan ini teori ini disampaikan juga diskusi saya dengan Dr. Sugeng. Kemudian diskusi dengan Gus Haikal dan Gus Rocky. Nah, ketika Dr. Sugeng dan sejumlah pembahasan terkait tentang genetika, Dr. Sugeng itu menyoroti pola yang disebut dengan bottleneck. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu bottleneck. Bottleneck itu adalah sebuah kondisi ya, ketika sebuah garis keturunan itu menyempit ekstrim selama periode yang durasinya itu bisa sangat panjang gitu ya. Nah, di dalam hipotesis yang beredar bahwa haplogrup GY33232 disebut memiliki pola percabangan yang sangat sempit selama ribuan tahun. Dan dari sinilah muncul sebuah dugaan, apakah leluhur garis Ba'alawi ini dulunya hidup dalam kondisi sosial yang dibatasi reproduksi. Lalu muncul teori yang sangat kontroversi, kemungkinan adanya hubungan dengan populasi budak atau Mawali di era Abbasiyah. Sekali lagi, inilah hipotesis, bukan fakta final. Tapi teori ini menjadi viral ketika nantinya kalau dianggap mampu untuk menjelaskan kenapa pola genetiknya sangat berbeda dengan klan Arab elit. Dan disinilah narasi klan budak mulai menyebar, atau bisa dikategorikan itu bisa menjadi bahan untuk didiskusikan di media sosial. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Ahmad Al-Muhajir ya, bukan Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Abah ataupun Ahmad An-Nafat, karena sudah jelas itu di dalam literatur di Rijal Hadis, Ahmad Al-Abah dan Ahmad An-Nafat ya bin Isa Al-Rumi itu yang memang tercatat sesuai ataupun yang ada di kitab Rijal Hadis, mencatat perawi-perawi hadis. Justru nama Ahmad Al-Muhajir yang tidak pernah tercatat ya sepanjang masa. Jadi kita bicara teori ataupun kita bicara nama Ahmad Al-Muhajir
versi Ba'alawi yang diklaim itu anaknya Isa al-Rumi ya. Dan konteks bagaimana sosial di Abbasiyah gitu kan. Nah, dalam tradisi Ba'alawi, Ahmad al-Muhajir itulah figur sentral yang disebut katanya bermigrasi dari Basrah Irak menuju Hadramaut Yaman. Kalau yang pro dengan tesis Kaimat mulai bertanya, ketika hijrah siapa saja yang ikut dalam migrasi itu? Karena dalam dunia Abbasiyah ataupun di era Abbasiyah waktu itu gitu ya, keluarga elit memang lazim dan wajar memiliki pengawal, kemudian memiliki pembantu, kemudian memiliki budak domestik dan para pengikutnya. Nah, disinilah muncul hipotesis sosial. Kemungkinan terjadi sebuah asimilasi antara keluarga inti dengan kelompok mawali atau bekas budak. Lalu setelah ratusan tahun, identitas sosial dan identitas biologis secara ini bercampur. Dan sebenarnya bukan hal aneh di dalam sejarah dunia sebenarnya teman-teman. Banyak dinasti-dinasti besar yang mengalami percampuran sosial. Banyak garis elit mengalami adopsi identitas. Banyak kelompok politik menulis ulang silsilah untuk mempertahankan legitimasi misalkan. Nah, jadi inti di dalam perdebatan polemik nasab sebenarnya ini bukan menghina seseorang gitu ya, tapi bagaimana mempertanyakan validitas klaim biologis. Nah, ketika hipotesis yang disampaikan Dr. Sugeng, kemudian saya berdiskusi dengan bertanyalah kepada AI, gitu ya. Coba-cobalah bagaimana sih kita ngobrol dengan AI dan bagaimana AI menjawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai budak siapa, ya, leluhur Ba'alawi dalam mencatat sejarah, gitu ya, maka harus memahami asal-usul geografis haplogrup G dengan dinamika sosial politik migrasi keluarga Alawiyin yang diklaim dari Basrah, Irak ke Yaman, ya. Selama era keemasan kekhalifahan Abbasiyah di abad 9 hingga 11 Masehi, Basrah itu merupakan salah satu pelabuhan dagang internasional terbesar yang menjadi pusat transit perdagangan budak global. Nah, jadi konteks sejarah ini ya memberikan dasar kuat bagi rekonstruksi identitas majikan leluhur GY3232 melalui beberapa kemungkinan skenario ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke poin budak domestik dan militer keluarga Al-Muhajir di Basrah. Ini kita bahas dengan dua bab saja ya. Berdasarkan narasi sejarah Ba'alawi, tokoh utama yang melakukan migrasi dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 320 Hijriah untuk menghindari konflik politik adalah Imam Ahmad al-Muhajir bin Isa. Jadi ini Ba'alawi yang mengklaim Ahmad al-Muhajir ini adalah anaknya Isa al-Rumi sebagai bagian dari elit Husaini yang kaya, katanya itu kan yang memang disampaikan di klan Ba'alawi ya. Ahmad al-Muhajir bermigrasi bersama keluarga besar, pengikut dan sejumlah besar budak domestik serta pengawal militer. Mengingat haplogrup G sangat umum di kalangan budak asal Kaukasus pada era Abbasiyah, sangat besar kemungkinannya bahwa leluhur biologis itu membawa genetik GY332 adalah budak pribadi atau pengawal militer milik keluarga Ahmad al-Muhajir itu sendiri. Nah, kemudian budak Kaukasus ini setia menemani perjalanan migrasi tuannya yang melintasi gurun Arab hingga menetap di Hadramaut. Jadi kalau hipotesis ini teman-teman, itu kalau misalkan kita kembangkan menjadi sebuah penelitian ataupun peneliti-peneliti itu bisa melakukan penelitian lebih bagus lagi. Kita bisa melihat bagaimana sejarah terkait klan budak yang memang duga itu adalah Ba'alawi gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa DNA itu tidak boleh menjadi alat suatu kebencian. DNA itu bukan untuk menghina orang, menghina klan, menghina keluarga ataupun kelompok. Bahkan juga bukan untuk merendahkan etnis. Bukan alat menciptakan kebencian.
Yang dikritik ini adalah kultus sosial dan klaim biologis. Ini yang diperdebatkan selama ini, bukan martabat manusianya. Nah, mungkin inilah fase paling penting dalam sejarah umat di dalam sekarang ini babak baru dalam polemik nasab. Berapa kali saya sampaikan, tahun keempat itu masuk ke dalam babak baru polemik nasab. Ketika masyarakat mulai belajar memisahkan antara hormat kepada ilmu dan tunduk yang membabi buta kepada simbol, termasuk kultus terhadap klan Ba'alawi, menggunakan simbol sebagai keturunan Nabi. Karena zaman sekarang itu berubah. Hari ini manuskrip bisa diperiksa, teman-teman. Hari ini sejarah bisa dibandingkan. Hari ini DNA bisa dianalisis. Dan publik juga sadar kebenaran itu nggak boleh dimonopoli oleh marga-marga dari Ba'alawi. Kalau memang sebuah klaim benar, klaim besar loh ini, mengaku cucu Nabi itu klaimnya besar loh, berarti harus menunjukkan bukti yang besar pula, yang kuat untuk diuji, bukan mengklaim sana sini Wali Songo adalah Ba'alawi, kemudian mengklaim bahwa Ba'alawi itu juga berjasa pada negara, menyebarkan agama Islam di Nusantara dan seterusnya. Karena sebenarnya Islam itu nggak dibangun atas dasar darah, tapi dibangun di atas ilmu, kejujuran, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, termasuk PBNU sendiri mampu nggak untuk menghadapi kebenaran nanti di abad kedua NU. Jangan sampai ilmunya itu cetek, ilmunya itu nggak berkembang, malah justru yang tadinya harapan Nahdien adalah pembaruan cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama yang terang benderang akhirnya redup gara-gara melestarikan ajaran Ba'alawi, bukan melestarikan ajaran Wali Songo. Kan gitu. Yang pernah saya sampaikan kemarin juga seperti itu. Dan satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini, apakah umat siap menerima kenyataan bahwa kemuliaan manusia itu nggak pernah ditentukan oleh marga? Mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marganya itu sangat tinggi, kasta sangat tinggi, merendahkan ulama dan kiai pribumi dan seterusnya, memiliki hak yang privilege, ya, harus dihormati, gila hormat dan seterusnya. Dan mudah-mudahan hipotesis daripada Dr. Sugeng ini itu bisa dilanjutkan terhadap kepada penelitian yang lebih dalam lagi, penelitian yang lebih kontinu, supaya nanti akan menemukan di masa yang akan datang menemukan bukti-bukti baru terkait nasabnya Ba'alawi. Karena hari ini kita bicara nasab Ba'alawi itulah kajian ilmu sepanjang masa dan kajian objek sepanjang masa. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.